Perkenalkan, nama saya Tia Fatimah. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas 2O dari Universitas Wadaya Jati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi yang untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang human capital atau modal manusia. Jadi, apa sih arti dan pentingnya human capital itu? Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom teman-teman yang bernama Theodore School, yang berpendapat bahwa sebuah peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya teman-teman. Kemudian ia mendeskripsikan bahwa posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusianya itu sendiri teman-teman. Lalu selanjutnya ada deskripsi human capital. Deskripsi human capital terbagi atas 4 poin. Yang pertama ada kemampuan, poin yang kedua ada perilaku, poin ketiga ada usaha, dan yang terakhir waktu. Lalu selanjutnya ada kombinasi dari keempat faktor human capital. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Lalu yang terakhir ada motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan dari organisasi itu sendiri teman-teman. Lalu ada peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi, kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Lalu ada aset fisik yang terdiri dari atas peralatan, gedung, tanah, gitu teman-teman. Ketiga ada aset tak berwujud, misal modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu selanjutnya ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Yang pertama ada buy atau membeli. Buy atau membeli mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua ada buy lead atau membangun. Jadi investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang selanjutnya ada bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind atau meningkat. Jadi mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM terbagi atas 4. Yang pertama ada strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan teman-teman. Yang kedua ada administratif expert, jadi membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga ada employee champion, jadi Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir ada change agent atau change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk perusahaan yang lebih baik ke depannya teman-teman. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital terbagi atas 3. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran SDM
seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM dan strategi dan kinerja pada perusahaan itu. Lalu ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan, teman-teman. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset di masa depan. Lalu ada langkah perusahaan mengubah pola pikir, terbagi atas 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar sih pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut? Yang ketiga, ada dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik? Lalu ada mengidentifikasi human capital. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, ada pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan mereka yang disediakan. Selanjutnya ada 3 keterampilan keberhasilan perusahaan. Yang pertama ada commodity skill. Jadi commodity skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer, teman-teman. Selanjutnya ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi sebuah perusahaan, misal seperti hak paten dan hak merek. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.